Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfebri Gustiarianda dengan NIM 2201212. Saya merupakan mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi angkatan 22. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Kewirausahaan Media dan juga Digital dengan tema Digital Personal Branding sebagai strategi pemasaran jasa MC di era media sosial. Di era sekarang, profesi sebagai Master of Ceremony tidak hanya bergantung pada kemampuan berbicara di atas panggung, tetapi juga bagaimana caranya seorang MC membangun citra diri atau personal branding yang kuat secara online dengan menggunakan media sosial yang mereka miliki. Tentunya dengan ada media sosial ini, seorang MC bisa mudah dikenali atau lebih banyak dikenali terhadap khalayak umum, serta menjangkau pasar yang lebih luas tanpa batasan geografis. Mungkin banyak MC pemula yang belum memahami pentingnya strategi digital dalam membangun portofolio dan mendapatkan klien. Karena biasanya MC pemula itu bingung untuk bagaimana sih caranya agar mereka itu bisa mendapatkan klien, agar mereka itu bisa bekerja sama dengan orang-orang luar, dan mungkin itulah yang dirasakan oleh MC pemula. Adapun target pasar dalam menawarkan jasa Master of Ceremony ini yaitu usia 20 dan 45 tahun yang terbagi menjadi beberapa segmen. Mungkin segmen tersebut yakni individu bagi klien yang melaksanakan acara ulang tahun, lamaran, atau pernikahan. Kemudian juga event organizer dan wedding organizer yang mungkin sudah tergabung dalam organisasi sehingga seorang MC hanya memandu acara tersebut tetapi tetap dibantu atau didampingi oleh IO atau WO tersebut. Acara yang lebih besarnya lagi seperti perusahaan atau instansi yang menggelar acara formal seperti acara pelantikan atau serah terima jabatan dan lain sebagainya. Model bisnis kali ini menggunakan freelance service basic business atau pendekatan D2D secara online atau yang disebut dengan direct to client, yang bagaimana jasa MC dipasarkan langsung kepada pengguna jasa media sosial dan platform digital. Value, tentunya seorang MC harus mempunyai value yang disesuaikan dengan acara yang mereka bawakan, baik itu mau formal, santai, humoris. Itu dapat diakses melalui media sosial dengan portofolio digital. Terus channel yang digunakan seorang MC seperti Instagram untuk mengupload kesehariannya sebagai seorang MC, terus juga TikTok, YouTube, WhatsApp, dan lain sebagainya. Mungkin channel-channel tersebut bisa dimanfaatkan seorang Master of Ceremony atau MC sebagai personal branding mereka. Bagaimana cara mereka membranding ke khalayak umum bahwa mereka merupakan MC profesional. Jadi dokumentasi itu penting. Mengapa penting dokumentasi? Karena untuk mengabadikan momen-momen tersebut. Terus bagaimana caranya seorang MC membuat branding mereka sendiri agar beda terhadap orang lain, yang mungkin boleh membuat konten pendek seperti edukasi, tata cara MC, dan lain sebagainya. Terus juga komunikasi langsung via DM, atau klien yang mau itu bisa langsung via DM, komentar, atau lewat Gmail yang tertera, dan WA yang sudah disediakan oleh MC kepada klien yang ingin memesan jasa mereka. Terus juga tentunya dalam acara-acara seperti wedding dan lain sebagainya itu mungkin sudah ada fotografer, videografer, IO, makeup artist, dan lain sebagainya. Mungkin sebagai seorang MC kita harus memiliki kedekatan atau bisa membangun pendekatan terhadap hal-hal tersebut.
Mengapa? Agar acara itu juga bisa dikoordinasikan sehingga tidak terjadinya miskomunikasi. Tentunya dengan adanya dokumentasi seperti videografer dan fotografer, ketika kita sudah selesai membantu acara tersebut, kita juga bisa minta dokumentasi dari fotografer dan videografer sehingga kita dapat mengabadikan momen tersebut melalui channel atau sosial media yang kita miliki. Terus strategi pemasaran digital, yakni Instagram dan TikTok. Mungkin kita bisa menampilkan cuplikan saat menjadi MC, testimoni klien, bagaimana pendapat klien terhadap kita sebagai MC-nya, baik itu wedding maupun acara formal lainnya. Mungkin kita bisa minta pendapat atau kritik dan saran mereka. Jadi ketika kita dikasih saran, itu bisa menjadi masukan kita ke depannya agar ketika kita memandu acara kita bisa lebih baik lagi ke depannya. Terus juga tips-tips MC, mungkin kita bisa menyajikan tips tersebut melalui konten TikTok sehingga lebih banyak mereka yang tahu terhadap konten kita, juga lebih banyak peminat kita dalam membawakan atau membantu acara yang sudah dibuat oleh klien. Terus juga mungkin YouTube atau podcast, kita mungkin bisa ketika ada waktu luang kita bisa membuat acara YouTube atau podcast untuk memperkenalkan diri kita, berbincang-bincang sedikit, berbincang-bincang sehat dan lain sebagainya. Mungkin konten branding itu bisa meliputi identitas visual yang dimana itu menggambarkan citra diri kita sebagai MC agar beda nih daripada yang lain, seperti kita menggunakan hashtag MC, juga terus menggunakan hashtag dengan nama kita sendiri. Terus juga ini perbedaan saya sebagai MC dan MC lainnya. Ketika teman-teman menggunakan jasa saya, ini yang teman-teman dapatkan yang mungkin berbeda dari MC lainnya. Contohnya ketika kita membawakan MC wedding, mungkin sebagai saya sendiri tentunya bisa membawakan sholawat. Jadi ketika pengantin atau catin yang masuk itu bisa diiringi langsung oleh saya, tidak perlu mencari penyanyi sholawat yang lainnya terpisah. Jadi sudah paket komplit seperti itu. Terus juga dengan adanya personal branding tersebut, kita bisa melakukan endorse atau kolaborasi baik dengan EO, vendor atau influencer lokal. Melakukan endorse seperti membantu UMKM, membantu memperkenalkan produk seperti itu. Dan tentunya sumber pendapatannya dari mana nih? Jasa MC itu sumber pendapatannya tergantung jenis dan durasi acara. Tentunya semakin jauh jam terbang kita, semakin banyak pengalaman kita, mungkin bayaran kita akan lebih besar dibanding dengan MC yang belum tinggi jam terbangnya. Durasi juga mempengaruhi, semakin lama durasi kita MC, mungkin juga semakin besar bayaran tersebut. Terus biasanya seorang MC itu sudah ada menyiapkan paket-paket tersendiri seperti paket bundling MC atau disertai dengan dokumentasi atau live streaming, kerjasama dengan vendor. Mungkin MC-nya sudah membantu untuk mencarikan hal tersebut agar klien lebih mudah, tidak perlu menghubungi vendor atau mencari dokumentasi yang lain. Jadi sudah sepaket seperti itu. Juga sebagai seorang MC, apabila kita sudah terlatih, mungkin kita bisa melakukan workshop atau pelatihan